Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Lughul Usul wa ila jami'i masyayikh al-ghayab wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwimina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silahkan santri maupun mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin bertanya mengenai redaksi yang ada dalam kitab Lughul Usul. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal kalamu fil azali yusamma khitaban wa yatanawwa'u fil asahi. Bahwa kalam pada zaman azali ay al-qadim itu dinamakan dengan khitab. Padahal kalau ada khitab mesti ada mukhatabnya. Nah, saya janggal dengan redaksi ini dikarenakan pada zaman azali, contoh dalam Al-Quran terdapat perintah atau larangan yang tentunya ketika ada perintah maka ada yang diperintah atau ada mukhatabnya. Begitu juga dengan larangan, ketika dalam Al-Quran ada larangan mesti ada yang dilarang. Nah, lantas bagaimana dengan wal kalam fil azali ini kok bisa dinamai dengan khitab, padahal pada zaman itu manusia itu belum ada, sehingga amar maupun nahi dalam Al-Quran itu belum ada yang dituju. Nah, itu bagaimana kok bisa dinamakan dan khitab. Dan ini juga saya baca ada dalam Nazoman Kaukabus Sate. Nazomannya wasohahu annal kalama fil azal yusamma khitaban au munawwa'an hasal. Nah, jadi kalam azal itu dinamakan dengan khitab. Nah, padahal kan khitab itu mestinya ada mukhatabnya, itu bagaimana minta penjelasannya. Jadi pada zaman dulu kan sebelum ada manusia itu sudah ada Al-Quran. Nah, itu bagaimana kok ini bisa yusamma khitaban seperti itu. Nazomannya dalam Kaukabus Sate itu wasohahu annal kalama fil azal yusamma khitaban munawwa'an hasal. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai lafaz Lughul Usul wal alam fil asyali yusamma hitaban wa yatanawwa'u fil asyah, atau dalam
nazam jamul jawabah wasyahu anna al-kalama fil asyal yusama hiltaban au nawa'an hasyal. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengenai lafaz Lubul Usul anal alam fil asyali hitaban wa yatanawwa'u fil asyah. Imam Jalaluddin Asyuyuti menazamkan wasyahahu annal kalama fil asyam yusama hitaban au munawwa'an hasyam. Muncul pertanyaan, kenapa alamnya Allah, hisabnya Allah yang masih dalam zaman asyali dinamakan hitaban. Padahal pada zaman asyali belum ada manusia yang dihitabi, belum ada yang dihitabi. Kenapa dinamakan hitab? Sebelum menjawab pertanyaan, alangkah barokahnya membaca Lubul Usul halaman 45. Wal alamu fil asyali yusamma hitaban wa yatanawwa'u fil asyahi. Wal alamu utawi alame Allah, hitabe Allah fil asyali dalam zaman asyali itu yusama dan arani apa hitabullah fil asyal itu yusama dan arani apa al-alam fil asyal hitaban hitab wa yatanawwa'u lan jadi macam-macam, jadi nau apa alam fil asyal fil asyahi dalam pendapat al asyar. Dalam Lubul Usul Imam Sya'arya al-Ansari mengatakan wal alamu fil asyali yusamma hitaban. Alamnya Allah yang masih ada pada zaman asyali, maka alam ini sudah syah dihukumi hitam. Alamnya Allah
yang masih pada zaman asyari, pada suatu zaman yang belum ada manusia, alamnya Allah syah dihukumi hidup atau bisa dinamakan hidupan. Wa yatanawwa'u fil asyah, dan alamnya Allah yang masih ada pada zaman asyari sudah ada anwa'un, ada beberapa naum atau macam-macam, sehingga ada nahi, ada perintah, ada alam hukam, dan lain-lain. Mengenai lafaz Lubbul Ushul ini, Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengatakan bahwa pembahasan ini ada dua pembahasan. Yang pertama, satu ulama terjadi silang pendapat apakah alamnya Allah yang ada pada zaman asyali bisa dinamakan hidup. Lalu yang kedua, masalah yang kedua, apakah alamnya Allah yang ada pada zaman asyari ada nau'nya atau macam-macam nau'un, seperti ada nahi, ada perintah, sehingga permasalahan ini ada dua masalah. Lalu Imam Sya'ariyah Al-Ansari dalam Ghayatul Ushul mengatakan wal alamu ay an-nafsi, yang dinamakan alam, yang dimaksud dengan alam adalah alam an-nafsi. Mengenai alam ada dua. Yang pertama alam nafsi, lalu yang kedua alam lafaz. Pada pembahasan ini yang dibahas adalah alam an-nafsi. Sesuai dalam pembahasan yang telah lalu, yang telah lewat, pembahasan lalu, wal amru ya'ta'allaqu bil ma'dum ta'alluqan ma'nawiyan. Ini ada hubungan mengenai pembahasan yang lalu
yaitu wa yata'allaqu al-hijab bil ma'dum ta'alluqan maknawiyan. Lalu dalam pembahasan ini tampil Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam. Beliau mengatakan wasyahahu anna kalama fil asya yusama hitakan au munawwa'an hasyal. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan bahwa alam Allah yang ada pada zaman asyali bisa dinamakan hijaban. Permasalahan pertama membahas apakah alam Allah yang ada pada zaman asyali bisa dinamakan hijaban. Kelompok pertama mengatakan bahwa alam Allah yang ada pada zaman asyali bisa dinamakan hijab dengan alasan tanzilatul ma'dum sayujadu manzilatal mawjud. Manusia yang belum ada, yang suatu saat ada, ini disamakan atau diposisikan sesuatu yang wujud. Tanzilatul ma'dum sayujadu manzilatal mawjud. Menempatkan sesuatu yang ma'dum pada tempat yang wujud, sehingga walaupun pada zaman asyali belum ada manusia yang dihidupi, maka alam Allah syah dinamakan hijab. Sebab manusia yang belum wujud disamakan atau diposisikan sesuatu yang wujud. Ini alasan pendapat pertama. Manzilatul ma'dum sayujadu manzilatal mawjud. Lalu pendapat yang kedua mengatakan alam Allah yang ada pada zaman asyali la yusamma hijaban, tidak bisa dinamakan hijab. Apa alasannya? Dalam riwayatul usul alasannya la yusammahu haqiqatan li'adami man yukhatabu bihi idlaka wa innama sammahu
haqiqatan fima la yazalu inda wujudi man yuslimu. Alam ta'adna mengatakan layu samau haqiqatan. Alam Allah yang ada di zaman asli tidak bisa dinamakan hidup sebab pada waktu zaman asli belum ada yang dihidupi atau belum ada yang menjadi sampai atau belum ada muhotob. Lalu kelompok kedua ini mengatakan wa innama yusammahu haqiqatan fima la yasalu inda wujudi man yuhrimu. Alam Allah bisa dihukumi hakikat, bisa dihukumi hidup, fima la yasalu pada zaman yang selain asli. Fima la yasalu pada zaman selain asli. Kelompok kedua ini memiliki kepahaman bahwa alam Allah bisa dihukumi hidup apabila terjadi pada fima la yasal, pada zaman yang tidak asli. Zaman yang tidak asli berarti zaman yang sudah ada manusianya. Zaman yang sudah ada manusia, zaman yang ada manusia yang memahami alam Allah, zaman yang sudah ada manusia yang mampu mendengarkan alamnya Allah, baik melalui lafaz seperti memahami alam Allah melalui lafaz Al-Quran, semisal wa aqimis sholah. Manusia faham bahwa ayat ini, lafaz ini perintah wajib sholat. Manusia memahami alamnya Allah, ada kalanya melalui lafaz seperti manusia mendengarkan ayat suci Al-Quran, aqimus sholah. Berarti lafaz ini perintah untuk sholat. Atau ayat aqimus sholah liduluki syamsi, perintah untuk sholat, melakukan sholat zuhur apabila sudah jam 12. Ini alamnya Allah
yang mampu dipahami, yang mampu dipahami oleh manusia lewat lafaz. Lalu dalam Ghayatul Wusul mengatakan atau manusia memahami alamnya Allah tanpa melalui lafaz. Contoh, au bila lafzin ama waqa'a li Musa. Seperti masalah yang terjadi pada Nabi Musa. Nabi Musa mendapat alamullah bila lafzin, tanpa melalui lantaran lafaz. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Sehingga kelompok kedua ini mengatakan hitobnya Allah bisa dinamakan hitob apabila selain pada zaman asyali. Selain zaman asyali, yaitu pada zaman yang sudah ada manusia yang memahaminya, baik memahami melalui lafaz atau memahami tanpa lantaran lafaz, seperti Nabi Musa. Harfan lil adah. Wa ila sami'au bilafzin min jami'il jihah. Lalu ada satu pendapat mengenai wa allamallahu Musa taklima. Nabi Musa memahami alamnya Allah melalui lafaz dari beberapa sisi atau beberapa sudut atau jihah. Inilah alasan kelompok kedua. Lalu dalam Jam'ul Jawami mengatakan bahwa pendapat pertama yang mengatakan bahwa alamnya Allah pada zaman asyali dinamakan hitab, sebab mansilatul ma'dum sayujatu mansilatal wujud. Dengan cara manusia yang belum wujud dianggap wujud. Sehingga kelompok pertama ini memiliki alasan seperti dalam masalah fikih, atau kelompok pertama ini menampilkan tahrijul furu' alal usul seperti wasiat pada kandungan
yang belum lahir. Semisal Syed istrinya hamil. Sebelum lahir Syed wasiat. Semisal wasiat maka wasiatnya syah. Ini dalam suru'iyah. Tansilatul maktub alladhi sayujadu mansilatal wujud. Ini contoh suru'iyah. Sesuatu yang belum wujud dihukumi wujud. Ini syah dalam sahihnya. Sehingga dalam masalah alam an-nafsi ini juga syah. Ada dalam fikih yang ditampilkan oleh Syafi'iyah yaitu masalah anak kecil yang masih usia 1 tahun dihukumi Islam sehingga wajib zakat fitrah. Anak kecil yang usia 1 tahun ini belum ada sifat atau belum mengenal agama Islam. Tetapi dalam Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, anak kecil sudah dihukumi Islam sehingga wajib zakat fitrah. Ini termasuk tansilul maklum alladhi sayujadu mansilatal wujud. Agama Islam yang belum ada pada anak kecil dianggap sudah ada sehingga wajib zakat fitrah. Lalu contoh lain, anaknya non-muslim bisa syah dijadikan budak walaupun pada saat itu sifat non-muslim atau sifat akhir belum ada. Tetapi dengan cara metode tansilatul maktub mansilatul wujud, anak kecil dari orang non-muslim walaupun pada saat itu belum ada sifat akhir, tetapi suatu saat anak ini bisa menjadi akhir sehingga syah menjadikan tawanan budak pada anak kecil dari non-muslim. Ini adalah suru'iyah mengenai tansilul maktub mansilatal mawjud. Sehingga dalam syarahnya Jam'ul Jawabah, Imam Syar'asi mengatakan permasalahan ini
ada hubungan dengan permasalahan yang lalu, yaitu wa yata'allaqu al-hijab ta'alluqan maknawiyan. Kelompok Asy'ariyah yang mengatakan syah sesuatu yang makdum dihukumi dengan hijab, ini adalah alam nafsi atau hijab alam nafsi, yang mana kelompok Asy'ariyah meyakini bahwa alam nafsi ada. Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang tidak percaya dengan alam nafsi. Sesuai dalam Jam'ul Jawab, innal alama lafil fu'ati innama ju'ilal lisanu alal fu'ati dalila. Kelompok ahli sunnah meyakini bahwa alam nafsi, alamnya Allah yang ada pada zaman asyali ini sudah memiliki ta'alluq maknawi, sebab alam nafsi adalah alamnya Allah, seperti halnya manusia memiliki alam lafaz dan juga alam nafsi atau alam ucapan hati. Innal kalama la fil fu'adi innama ju'ila lisanu alal fu'adi dalila. Sesungguhnya ucapan, hakikatul ucapan, hakikatnya ucapan ada dalam hati. Sedangkan lisan hanya untuk menyambung, membantu apa yang ada dalam hati. Ini kalau manusia. Kalau Allah memiliki alam nafsi tidak sama dengan manusia. Kelompok Asy'ariyah yakin bahwa Allah memiliki alam nafsi. Lalu kelompok Mu'tazilah tidak meyakini alam nafsi. Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawab, salah satu contoh manusia yang belum wujud diperintah oleh alam nafsi seperti manusia yang hidup 2026 seperti saya dan sampean mendapat perintah ini muncul pada zaman
asyali. Sebelum kita wujud sudah ada perintah, seperti perintah sholat. Munculnya perintah sholat pada tahun 10 Kenabian. Umat Islam 2026 belum ada. Tetapi walaupun belum ada, perintah Allah pada Nabi Muhammad yaitu pada malam Nabi mendapat undangan Isra Mi'raj. Perintah sholat berlaku pada Nabi Muhammad dan sahabat Nabi, dan juga berlaku pada al-maqdum alladzi sayujadu, atau manusia yang hidup 2026, sehingga sah hidayah ya ta'ala bil maqdum bidan silil maqdum alladzi sayujadu mansilatal mawjud. Ini alasan Asy'ariyah. Lalu mengenai permasalahan yang kedua, ulama terjadi silang pendapat apakah hidayatullah fil asyali yatanawwa'u aula. Apakah alam Allah hidayatullah an-nafsi ada nahi, ada larangan, ada perintah, ada alam khobar? Kelompok pertama mengatakan yatanawwa'u, bahwa hidayatullah fil asyali yatanawwa'u. Ini kelompok pertama mengatakan pada zaman asyali alamnya Allah ada yang perintah, ada yang larangan, ada yang alam khobar, atau istilah lain yatanawwa'u. Lalu kelompok kedua mengatakan pada waktu zaman asyali la yatanawwa'u, alamnya Allah tidak bermacam-macam, tidak ada alam nafsi berupa perintah, larangan, ataupun yang lain. Muncul pertanyaan, apa alasan kelompok kedua? Dalam Ghayatul Usul, kelompok kedua mengatakan wa illa la yatanawwa'u ilaiha li'adami man tata'allaqa bi hadhil asya'a idla'a wa inna ma yatanawwa'u ilaiha fima la yasyalu inda wujudi man yata'allaqu bi fatakunu al-anwa'u
hadisatun fatakunu al-anwa'u hadisatan ma'a idamil mustarak bainaha. Alasan kelompok kedua kenapa kelompok ini mengatakan alam nafsi layak tanawwa'u. Alasannya ialah bahwa pada zaman asyari belum ada manusia yang sudah menerima perintah ataupun larangan. Pada zaman asyari belum ada manusia yang diperintah maupun manusia yang dilarang. Sehingga kelompok kedua ini mengatakan alamullah fil asyali la yatanawwa'u. Sehingga kelompok kedua ini mengatakan dengan tidak adanya nau'un atau anwa'un atau macam-macamnya alam berarti ada suatu jenis tanpa nau'un. Alamullah hitabullah al-muta'allaqu bi af'alil muta'allaqin iqtida'an jasilan. Hitabullah definisi ini adalah statusnya jenis. Definisi alamullah hitabullah al-muta'alliqu ini jinsun. Alamullah qadir, baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah mengatakan alamullah qadimun. Lalu apakah alamullah yatanawwa'u aula? Inilah terjadi silang pendapat. Kelompok kedua mengatakan layak tanawwa'u sebab belum ada manusia yang diperintah sehingga alamullah adalah jinsun lalu nau'nya hadisun. Ini berarti muhal. Jinsun adalah alamullah lalu nau'nya adalah amr, nahi. Lalu kelompok kedua mengatakan nau'nya adalah hadisatun sehingga jenisnya qadir. Ini jelas muhal. Ada jenis tidak ada nau, ini jelas muhal. Lalu pendapat kelompok ini ditolak bahwa yang dimaksud nau'un adalah i'tibariyun. Nau'un i'tibariyun, alam Allah ada yang amr dan nahi,
Nau'un i'tibariyun, hanya dalam ucapan, tidak dalam kenyataan. Fidhni la fil khariji, sehingga alamullah jinsun wa nau'ihi wa nau'uhu amr nahi wa jinsul alam qadimun wa nau'ul alam qadimun i'tibariyun, sehingga mengenai hitabullah adekan iktidaan jasiman, maka hukumnya adalah wajib atau perintah. Apabila iktidaan ghairu jasim, namanya sunnah. Lalu dalam Thariqatul Ushul menjelaskan mengenai tidak muhalnya jenis dengan nau sesuai pandangan Asy'ariyah. Dalam Thariqatul Ushul mengatakan apa yang dikatakan oleh kelompok pertama bahwa jenis adalah qadim, lalu anwa'ul alam, macam-macamnya alam, ada amr, ada nahi, ini adalah amrun i'tibariyun, sehingga Syah mengatakan al-alam fil asyali hidaban wa yatanawwa'u, sebab yang dimaksud nau adalah wujudun i'tibariyun, sesuai dalam Thariqatul Ushul. Apa yang ada dalam Thariqatul Ushul atau Bunuyatul Ushul sama dalam Jam'ul Jawami'. Dalam Jam'ul Jawami' mengatakan wal asyahu tanawu'uhu fil asyali ilayya bitansilil ma'lumi alladhi syayujadu mansilatal mawjud wa ma dzukira min hudusil anwa'i ma'a qidamil mustaraqi bainaha talsyamuhu muhalun min wujudil jinsi mujaradan an anwa'i illa ayyurada annaha anwa'un i'tibariyatun. Munculnya pertanyaan bahwa kelompok kedua mengatakan muhal alamnya Allah memiliki anwa'un. Alamnya Allah ada yang amr, ada yang nahi, ini muhal, sebab seandainya alamnya Allah itu ada yang amr dan nahi, ini sama dengan jenis alam qadim. Lalu fasal nau'nya alam
ini hadis, ini muhal, ini kelompok kedua. Kelompok kedua ini pendapatnya ditolak oleh kelompok awal bahwa yang dimaksud alamullah yatanawa'u ini i'tibariyun, wujudnya anwa, wujudnya amr dan nahi ini wujud secara i'tibar. Wujudnya dalam hati la fil khariji, artinya wujud secara i'tibariyun, sehingga sah saja mengatakan alamullah hidaban, alamullah fil asyali hidaban wa yatanawwa'u ila amrin wa nahyin. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.